saya akan memberitahukan kepada Anda sesuatu yang remeh-temeh. Namun ternyata sesuatu yang remeh-temeh ini banyak sekali peminatnya, yaitu tenaga dalam. Jadi lebih tepatnya saya akan menyampaikan kepada Anda cara yang mudah sekali untuk mendapatkan tenaga dalam yang murni, tanpa klinik, tanpa mistis, tanpa doa, tanpa baca-bacaan apapun. Dan sebenarnya pula tenaga dalam itu benar-benar bukanlah mistis, hanya saja banyak jalan untuk mendapatkannya, dan salah satu daripada jalan-jalan tersebut ialah dengan cara mistis atau cara-cara goib dan ritual. Tenaga dalam itu sebenarnya dimiliki oleh semua orang, namun yang paling banyak memiliki tenaga dalam adalah ibu yang tengah mengandung atau ibu hamil. Siapa yang mendorong bayi sebesar itu keluar dari rahim? Pastilah tenaga yang ada di dalam, bukan tenaga luar. Kan tidak ada menggunakan tangan lalu mendorong-dorong bayi dalam rahim perut. Nah, bisa dibayangkan besarnya tenaga dalam yang diperlukan oleh seorang ibu hamil untuk mendorong keluar bayi dari dalam perut. Tenaga dalam juga dimiliki oleh semua manusia ketika dia buang air besar maupun buang air kecil. Siapa yang mendorong air kencing dan kotoran itu keluar dari perut kalau bukanlah tenaga dari dalam? Lalu siapa pula yang membuat seseorang yang dikejar seekor anjing bisa melompati sebuah parit yang lebarnya hampir 5-6 meter? Padahal kalau hari biasa jangankan 3 meter, 1,5 meter saja dilompatinya, kecebur dalam parit tersebut. Siapa yang mendorong tubuh memiliki lompatan yang sangat jauh itu kalau bukan tenaga dalam? Nah, tenaga dalam yang selalu keluar ketika kita buang air kecil maupun buang air besar itu bisa diambil dengan cara yang sangat mudah sekali, yaitu ketika Anda buang air kecil maupun buang air besar, lipatlah jempol jari tangan kanan Anda seperti ini ke dalam, lalu Anda lipat pula jari-jari berikutnya ini. Ini akan menyebabkan tenaga dalam yang mendorong air kencing maupun kotoran Anda keluar dari tubuh tidak akan ikut keluar bersama air kencing maupun kotoran itu, karena secara ilmu tubuh seseorang yang mengepal tangannya seperti ini, maka pertanda secara saraf motorik dia tengah menggenggam atau tengah menahan sesuatu supaya tidak keluar dari tubuhnya. Lalu kenapa setiap orang yang buang air kecil dan buang air besar tidak juga memiliki tenaga dalam? Itu karena ketika tenaga dalam itu keluar untuk mendorong air kencing maupun kotoran dari dalam tubuh, dia tidak menggenggam, tidak mengambil, tidak menahan tenaga dalam tersebut, sehingga tenaga dalam itu keluar bersama air kencing maupun kotorannya. Perhatikan baik-baik, setiap kita buang air kecil maupun buang air besar selama ini, seluruh jari tangan kita tidak terkepal sedikit pun, lurus begitu saja, sehingga tenaga dalam yang muncul ketika kita buang air besar maupun buang air kecil itu tidak terambil, tidak tergenggam, tidak tertahan, dan terbuang begitu saja bersama air kencing maupun kotoran kita. Anda bisa bayangkan dalam 1 tahun saja berapa kali Anda memunculkan atau mengeluarkan tenaga dalam untuk buang air kecil maupun buang air besar. Seandainya setiap buang air kecil maupun buang air besar ini Anda bisa menangkap dan mengambil setiap tenaga dalam yang Anda keluarkan ketika buang air besar dan buang air kecil itu, Anda bisa bayangkan sebesar apa tenaga dalam yang telah terkumpul dalam diri Anda. Memang nampaknya sedikit dan kecil ketika kita mengeluarkan tenaga dalam untuk buang air kecil ataupun buang air besar, tetapi jika dikumpulkan sedikit-sedikit maka tentu saja akan menjadi bukit. Dan jika telaten selama 1 tahun atau bahkan 2 tahun kita mengumpulkan sambil iseng-iseng saja tenaga dalam yang muncul ketika kita buang air besar maupun buang air kecil itu, maka yang bukit itu tentu bisa menjadi sebuah gunung. Inilah yang menyebabkan bahwa banyak orang yang bahkan tidak memiliki agama apapun tapi memiliki tenaga dalam yang sangat luar biasa. Bahkan banyak dukun zaman dulu yang agamanya masih animisme, tenaga dalam yang dia miliki mengalahkan seorang muslim atau muslimah yang taat beribadah. Nah, kalau mau yang instan dan besar dapatnya, kita harus mengambil tenaga dalam yang ada pada ibu hamil. Tenaga dalam yang dimiliki oleh seorang ibu hamil itu sama dengan tenaga dalam
yang dikumpulkan oleh orang yang mendapatkan dari buang air besar maupun buang air kecil selama 5 tahun. Repotnya sedikit, bisa tahu kapan seorang ibu-ibu hamil melahirkan itu yang agak payah. Paling-paling kalau istri kita, adik, ataupun tetangga, itu pun waktunya tidak bisa dipastikan. Kadang-kadang tiba-tiba saja dia melahirkan, kita tengah di luar kota. Tapi kalau beruntung, alhamdulillah, cara untuk mengambil tenaga dalam yang ada pada ibu-ibu melahirkan itu pun sangat mudah sekali kawan-kawan. Cukup Anda pegang pergelangan tangan sebelah kirinya, tepatkan jempol jari tangan Anda itu pada urat nadinya yang tengah berdetak kencang ketika akan melahirkan tersebut. Anda pasti akan merasakan seperti tersengat listrik yang cukup kuat ketika Anda menggenggam pergelangan tangan ibu-ibu yang tengah melahirkan. Berarti mungkin hanya boleh suaminya, tapi saya yakin banyak para suami tidak mengetahui sengatan listrik yang keluar di pergelangan tangan istrinya ketika melahirkan ini. Ini tenaga dalamnya murni dan cukup besar sekali kawan-kawan. Jika dibanding-bandingkan dengan pernapasan tenaga dalam, saya rasa 2 tahun sampai 3 tahun kita melatih olah napas tenaga dalam itu bisa dilibas hanya dengan sekali tenaga dalam yang dimiliki oleh ibu-ibu melahirkan. Saya akan memberitahukan kepada Anda sesuatu yang remeh-temeh, namun ternyata sesuatu yang remeh-temeh ini banyak sekali peminatnya, yaitu tenaga dalam. Jadi lebih tepatnya saya akan menyampaikan kepada Anda cara yang mudah sekali untuk mendapatkan tenaga dalam yang murni, tanpa klinik, tanpa mistis, tanpa doa, tanpa baca-bacaan apapun. Dan sebenarnya pula tenaga dalam itu benar-benar bukanlah mistis, hanya saja banyak jalan untuk mendapatkannya, dan salah satu daripada jalan-jalan tersebut ialah dengan cara mistis atau cara-cara goib dan ritual. Tenaga dalam itu sebenarnya dimiliki oleh semua orang, namun yang paling banyak memiliki tenaga dalam adalah ibu yang tengah mengandung atau ibu hamil. Siapa yang mendorong bayi sebesar itu keluar dari rahim? Pastilah tenaga yang ada di dalam, bukan tenaga luar. Kan tidak ada menggunakan tangan lalu mendorong-dorong bayi dalam rahim perut. Nah, bisa dibayangkan besarnya tenaga dalam yang diperlukan oleh seorang ibu hamil untuk mendorong keluar bayi dari dalam perut. Tenaga dalam juga dimiliki oleh semua manusia ketika dia buang air besar maupun buang air kecil. Siapa yang mendorong air kencing dan kotoran itu keluar dari perut kalau bukanlah tenaga dari dalam? Lalu siapa pula yang membuat seseorang yang dikejar seekor anjing bisa melompati sebuah parit yang lebarnya hampir 5-6 meter? Padahal kalau hari biasa jangankan 3 meter, 1,5 meter saja dilompatinya, kecebur dalam parit tersebut. Siapa yang mendorong tubuh memiliki lompatan yang sangat jauh itu kalau bukan tenaga dalam? Nah, tenaga dalam yang selalu keluar ketika kita buang air kecil maupun buang air besar itu bisa diambil dengan cara yang sangat mudah sekali, yaitu ketika Anda buang air kecil maupun buang air besar, lipatlah jempol jari tangan kanan Anda seperti ini ke dalam, lalu Anda lipat pula jari-jari berikutnya ini. Ini akan menyebabkan tenaga dalam yang mendorong air kencing maupun kotoran Anda keluar dari tubuh tidak akan ikut keluar bersama air kencing maupun kotoran itu, karena secara ilmu tubuh seseorang yang mengepal tangannya seperti ini, maka pertanda secara syarat motorik dia tengah menggenggam atau tengah menahan sesuatu supaya tidak keluar dari tubuhnya. Lalu kenapa setiap orang yang buang air kecil dan buang air besar tidak juga memiliki tenaga dalam? Itu karena ketika tenaga dalam itu keluar untuk mendorong air kencing maupun kotoran dari dalam tubuh, dia tidak menggenggam, tidak mengambil, tidak menahan tenaga dalam tersebut, sehingga tenaga dalam itu keluar bersama air kencing maupun kotorannya. Perhatikan baik-baik, setiap kita buang air kecil maupun buang air besar selama ini, seluruh jari tangan kita tidak terkepal sedikit pun, lurus begitu saja, sehingga tenaga dalam yang muncul ketika kita buang air besar maupun buang air kecil itu tidak terambil, tidak tergenggam, tidak tertahan,
dan terbuang begitu saja bersama air kencing maupun kotoran kita. Anda bisa bayangkan dalam 1 tahun saja berapa kali Anda memunculkan atau mengeluarkan tenaga dalam untuk buang air kecil maupun buang air besar. Seandainya setiap buang air kecil maupun buang air besar ini Anda bisa menangkap dan mengambil setiap tenaga dalam yang Anda keluarkan ketika buang air besar dan buang air kecil itu, Anda bisa bayangkan sebesar apa tenaga dalam yang telah terkumpul dalam diri Anda. Memang nampaknya sedikit dan kecil ketika kita mengeluarkan tenaga dalam untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Tetapi jika dikumpulkan sedikit-sedikit, maka tentu saja akan menjadi bukit. Dan jika telaten selama 1 tahun atau bahkan 2 tahun kita mengumpulkan sambil iseng-iseng saja tenaga dalam yang muncul ketika kita buang air besar maupun buang air kecil itu, maka yang bukit itu tentu bisa menjadi sebuah gunung. Inilah yang menyebabkan bahwa banyak orang yang bahkan tidak memiliki agama apapun tapi memiliki tenaga dalam yang sangat luar biasa. Bahkan banyak dukun zaman dulu yang agamanya masih animisme, tenaga dalam yang dia miliki mengalahkan seorang muslim atau muslimah yang taat beribadah. Nah, kalau mau yang instan dan besar dapatnya, kita harus mengambil tenaga dalam yang ada pada ibu hamil. Tenaga dalam yang dimiliki oleh seorang ibu hamil itu sama dengan tenaga dalam yang dikumpulkan oleh orang yang mendapatkan dari buang air besar maupun buang air kecil selama 5 tahun. Repotnya sedikit, bisa tahu kapan seorang ibu-ibu hamil melahirkan itu yang agak payah. Paling-paling kalau istri kita, adik ataupun tetangga, itu pun waktunya tidak bisa dipastikan. Kadang-kadang tiba-tiba saja dia melahirkan, kita tengah di luar kota. Tapi kalau beruntung, alhamdulillah, cara untuk mengambil tenaga dalam yang ada pada ibu-ibu melahirkan itu pun sangat mudah sekali kawan-kawan. Cukup Anda pegang pergelangan tangan sebelah kirinya, tepatkan jempol jari tangan Anda itu pada urat nadinya yang tengah berdetak kencang ketika akan melahirkan tersebut. Anda pasti akan merasakan seperti tersengat listrik yang cukup kuat ketika Anda menggenggam pergelangan tangan ibu-ibu yang tengah melahirkan. Berarti mungkin hanya boleh suaminya, tapi saya yakin banyak para suami tidak mengetahui sengatan listrik yang keluar di pergelangan tangan istrinya ketika melahirkan ini. Ini tenaga dalamnya murni dan cukup besar sekali kawan-kawan. Jika dibanding-bandingkan dengan pernapasan tenaga dalam, saya rasa 2 tahun sampai 3 tahun kita melatih olah napas tenaga dalam itu bisa dilibas hanya dengan sekali tenaga dalam yang dimiliki oleh ibu-ibu melahirkan. Begitulah kurang lebihnya mengenai informasi remeh-temeh ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.